Episode 590 sampai 591. Kisah Ariel yang berpura-pura culun. Setelah menutup telepon, Melissa merasa sangat aneh. Mengapa Ariel tiba-tiba berubah pikiran? Tapi dia dengan cepat mengetahuinya. Kuncinya terletak pada masalah Ariel. Apakah orang tuanya tahu bahwa Ariel sudah menikah? Pria ini pasti berencana menggunakan orang tuanya untuk mengakhiri niatnya. Ini membuat Melissa mengertakkan gigi dengan kebencian. Suatu hari, kamu akan berbaring di tempat tidurku dengan patuh, tidak bisa bergerak. Melissa berkata dengan gigi terkatup. Tidak lama kemudian, Ariel tiba di rumah Prasetyo. Ketika Melissa menyambut Ariel di depan pintu, dia berkata kepada Ariel, "Hati-hati, cepat atau lambat aku akan memakanmu." Ariel berkata dengan ekspresi tak kenal takut, "Jangan khawatir. Aku tidak akan memberimu kesempatan seperti ini." Bagaimana saya bisa jatuh menjadi pria yang begitu serius? Biasanya, benar bahwa Ariel tidak bisa melakukan sesuatu yang istimewa. Melissa mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, meja samping tempat tidurnya memiliki pil biru yang siap untuk keadaan darurat. Dia tidak percaya bahwa di bawah rangsangan obat-obatan, Ariel juga bisa tetap waras. Kita lihat saja. Ketika Ariel tiba di rumah Prasetyo, dia melihat dekorasi rumah Prasetyo sangat bagus. Memberikan perasaan yang sangat mewah kepada orang-orang, tetapi masih jauh di belakang rumah Muklis. Oleh karena itu, tidak mungkin memberikan pengaruh visual yang kuat kepada Ariel. Namun ada satu hal yang membuat Ariel mengagumi Melissa. Dengan keluarga yang begitu kaya, dia berpura-pura menjadi miskin di Indonesia dan hidup dibenci. Ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh gadis biasa. Wanita modern, wanita yang menyembah emas merupakan mayoritas, dan bahkan beberapa wanita dapat menjual tubuh mereka untuk uang. Tetapi beda dengan Melissa, yang sangat kaya, tidak mengungkapkan apa-apa, tetapi sangat rendah hati. "Melissa, apakah Kauri dan Lucy tahu bahwa keluargamu begitu kaya?" Ariel bertanya sambil tersenyum. "Tentu saja saya tidak tahu. Tapi saya akan mencari kesempatan untuk memberi tahu mereka di masa depan." Melissa berkata, dia telah memikirkan masalah ini. Tetapi bagaimanapun, setelah bertahun-tahun, Melissa tidak tahu bagaimana ungkapin. Cara terbaik adalah dengan membiarkan mereka melakukan perjalanan ke Amerika. Dan kemudian Melissa memberi mereka kesempatan untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tetapi sekarang Kauri, saya khawatir tidak ada mood untuk bepergian ke luar negeri. Mengetahui bahwa Ariel telah tiba, Prasetyo dan Mila keluar dari ruang dapur dan menyapa Ariel dengan antusias. Ariel masih sangat mahir dalam menangani komunikasi antar pribadi semacam ini, dan berkata, "Paman, Bibi, saya benar-benar merepotkan Anda, memasak sendiri. Anda adalah tamu terhormat kami. Bagaimana Anda bisa makan di luar? Ini menunjukkan ketulusan kami. Kamu bisa duduk dan makan malam segera," kata Mila. Prasetyo juga setuju. "Anda telah banyak membantu keluarga kami. Bahkan jika Anda memasak sendiri, kami tidak bisa membalas kebaikan Anda." "Paman, Bibi, ini semua adalah penghargaan dari Melissa. Saya hanya membantu sedikit," Ariel berkata dengan rendah hati. Mendengar ini, Prasetyo melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak tahu betapa berbakatnya putri saya. Jika bukan karena Anda, bagaimana dia bisa memiliki hubungan yang begitu baik dengan keluarga Wibowo?" Melissa memelototi ayahnya, mengeluh sedikit, tetapi tidak membantah, karena ini adalah kebenaran. Tanpa Ariel, masalah keluarganya tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan mudah. Di mana dia bisa berteman dengan mudah dengan keluarga Wibowo yang superior. "Dia adalah wanita paling cantik yang pernah saya lihat, terlalu rendah hati," Ariel berkata sambil tersenyum. Ini bukan pujian, tapi Melissa pantas mendapatkan komentar seperti itu. Seorang wanita kaya dan kaya bisa menanggung apa yang orang biasa tidak tahan. Ini saja tidak mungkin bagi banyak orang. Mari berhenti memuji satu sama lain. Kamu bicara dulu. Kita sibuk kembali ke dapur. Mila sangat senang dengan kata-kata ini. Bagaimanapun, Melissa adalah putrinya, dan dia tentu saja senang mendapatkan evaluasi yang baik. Baik, setelah pasangan itu kembali ke dapur, Mila tidak bisa menahan nafas.
Prasetyo bertanya dengan aneh. Ada apa? Ada apa? Hei, pria ini. Semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Tapi sayang sekali dia sudah menikah. Mila menggelengkan kepalanya. Beberapa merasa kasihan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat dekat dengan Ariel. Mila merasa senang tentang itu hanya karena takdir. Kontak singkat hari ini. Niat baik semacam ini telah melonjak. Jadi Mila merasa sangat menyayangkan bahwa pria seperti ini benar-benar layak untuk Melissa. Dibandingkan dengan pelamar lain, nilai dia sedikit lebih baik. Tapi sayang sekali sudah terlambat. Prasetyo mengangguk. Dia juga harus mengakui keunggulan Ariel. Dan kerendahan hati Ariel sangat menyenangkan. Tidak seperti generasi kedua dari keluarga lainnya, yang tampak memberontak dan tidak sabar untuk melihat ke atas. Ya Tuhan, kegelisahan semacam ini sangat menjijikkan bagi Prasetyo. Nikah bisa juga cerai, asalkan Melissa menyukainya. Mereka masih punya kesempatan. Prasetyo tersenyum. Prasetyo, posisimu terlalu goyah. Saya ingat kita pernah membahas masalah ini sebelumnya. Tetapi Anda mengatakan bahwa sama sekali tidak mungkin bagi Melissa untuk menikahi pria yang telah bercerai. Mila berkata dengan jijik, itu tergantung individu. Pria yang baik tidak akan tercemar bahkan jika dia sudah bercerai. Ariel sangat baik. Saya bisa menerima perceraian 10 kali. Prasetyo tersenyum dan berkata bahwa dia bisa memperlakukan Helen sebagai bawahannya. Status Prasetyo di luar imajinasi. Jika dia benar-benar bisa menjadi paman dari keluarga, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi keluarganya. Bagaimana bisa Prasetyo peduli tentang hal-hal sepele seperti perceraian? Mila mengerutkan kening dan memandang suaminya. Sikapnya terhadap Ariel jelas terlalu berlebihan. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mila bertanya pada Prasetyo. Sejujurnya, aku mendengar putriku berkata, Ariel ini dapat memperlakukan Helen sebagai pelayannya. Pikirkanlah, betapa tingginya status ini. Prasetyo tersenyum. Mila tampak terkejut. Perlakukan Helen seperti pelayannya. Status Helen saat ini di wilayah Indonesia tidak tertandingi. Bagaimana dia bisa menjadi pelayan bagi orang lain? Apakah kamu bercanda? Posisi Helen digantikan Ariel sebagai pelayan. Apakah Ariel bisa menutupi perusahaan di Indonesia? Mila berkata dengan jijik, tidak percaya sama sekali dengan kata-kata Prasetyo. Ini yang dikatakan Melissa secara pribadi. Jika kamu tidak percaya padaku, bukankah kamu masih percaya padanya? Kata Prasetyo. Mila hanya merasa tenggorokannya menjadi kering dalam sekejap. Dan dia minum seteguk air sebelum dia berkata, kamu tidak bercanda dengan saya. Benarkah Melissa mengatakannya? Jika kamu tidak percaya padaku, cari waktu untuk bertanya pada putri kita. Prasetyo berkata sambil tersenyum. Melihat tampilan serius Prasetyo, Mila tidak lagi mempertanyakan kata-kata ini. Dan tidak bertanya-tanya karakter seperti apa pemuda ini. Bahkan Helen yang superior. Itu hanya pelayannya. Hei, semakin tinggi statusnya, semakin kecil kemungkinan untuk melihat Melissa. Mila menghela nafas berat. Dia selalu percaya pada pesona Melissa dan percaya bahwa tidak ada orang yang bisa lepas dari kecantikan Melissa. Tapi Ariel ini jelas berbeda. Semakin tinggi statusnya, semakin tinggi visinya. Dan wanita cantik seperti apa di dunia ini yang tidak bisa mendapatkan orang seperti dia? Itu benar, semakin tinggi statusnya, semakin banyak wanita yang berhasil dan sukses. Dan mereka semua adalah wanita cantik. Nada suara Prasetyo sedikit iri. Begitu dia mengatakan ini, Prasetyo merasakan sakit yang tajam dari pinggangnya. Tetapi untungnya dia menahannya. Kalau tidak, dia sudah pasti berteriak. Prasetyo, apakah kamu menyesal tidak bereinkarnasi dan menjadi Ariel? Jika kamu menjadi dia, kamu akan bisa berteriak keras, kan? Mila berkata dengan aneh. Tidak, tidak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku memiliki pemikiran seperti ini? Kamu kan yang pertama di hatiku. Dan jelas kamu satu-satunya. Dan kemudian bagaimana menjelaskan kepada dua orang muda? Prasetyo menjelaskan dengan panik. Mila mendengus dingin dan mengendurkan pinggang Prasetyo. Prasetyo menyeka keringat dingin di dahinya dan tidak berani berbicara omong kosong. Di ruang tamu, Ariel sedang menonton TV, dan Melissa memandang Ariel dengan tatapan itu. Sepertinya dia tidak sabar untuk segera mencengkram Ariel.
Ayahku suka minum. Jadi tolong temani dia minum 2 gelas malam ini. Melissa berkata pada Ariel, tidak masalah. Aku tidak mabuk karena 1000 cangkir. Jadi aku takut ayahmu akan mempermalukanmu dengan mengebor di bawah meja. Ariel tersenyum. Ledakan saja. Ayahku dikenal sebagai 1000 wajah di meja anggur. Melissa berkata sambil tersenyum. Jika dia bisa membuat Ariel mabuk, kesempatannya akan datang. Episode 591. Prasetyo dan Mila makan malam yang sangat lezat. Ketika dia mengetahui bahwa Ariel masih bisa minum bersamanya, Prasetyo sangat bahagia. Di rumah, Prasetyo tidak punya banyak kesempatan untuk minum. Mila mengendalikannya dengan sangat ketat, dan bisa minum 2 gelas saja setiap hari. Itu benar-benar tidak menyenangkan. Jika Ariel menemaninya, dia akan bisa menikmati minuman yang enak hari ini. Ketika Prasetyo hendak mengambil anggur, dia terpana dan menatap Mila dengan tatapan lurus, jelas menunggu persetujuan Mila. Melihat adegan ini, Ariel tidak bisa menahan tawa. Tapi itu bukan cibiran, tapi senyuman yang membuat iri. Sampai usia ini, merupakan hal yang patut ditiru bagi Ariel untuk dapat mempertahankan antusiasme emosional ini. Ia juga berharap saat Kaori mencapai usia ini, mereka bisa menjalani kehidupan yang begitu riang. Sangat disayangkan bahwa kata biasa tampaknya semakin jauh dari Ariel. Ariel tidak tahu keberadaan seperti apa apokalipse itu dan apa yang lingkaran itu lakukan. Tetapi dia sangat yakin akan satu hal ketika dia melakukan kontak dengan lingkaran itu. Dunia baru pasti akan terbuka, dan hidupnya tidak mungkin biasa. Minumlah. Aku beri kamu kesempatan hari ini, kata Mila. Baik. Prasetyo menanggapi dengan penuh semangat, dan berlari ke lemari anggur. Saat ini, Prasetyo seperti anak kecil, kembali ke meja makan dengan 2 botol anggur. Prasetyo seperti seorang anak yang memperkenalkan mainannya yang paling dibanggakannya kepada teman-temannya. Dan berkata kepada Ariel, ini adalah hartaku. Saya biasanya tidak tahan meminumnya. Hari ini kita mabuk kembali. Ariel mengangguk. Dia tidak benar-benar santai untuk waktu yang lama. Mengambil kesempatan ini, dia bisa santai. Keduanya mengganti cangkir mereka dan minum dengan gembira. Dan topik itu berangsur-angsur terungkap. Seperti saudara, Mila berencana untuk menghentikan mereka minum. Dia takut keduanya akan mabuk dalam kekacauan. Tetapi Melissa menghentikannya. Duduk di sebelah Melissa, Mila berbisik, putriku. Kamu tidak ingin menunggu dia mabuk dan mengambil keuntungan dari orang lain. Meskipun ini hanya tebakan Mila, dia masih takut Melissa benar-benar melakukannya. Karena dalam kasus ini, dia tidak akan benar-benar mendapatkan Ariel, tetapi akan memberikan barang-barang yang paling berharga. Di depan ibu kandungnya, banyak topik yang tabu, tetapi Melissa jelas-jelas telah mengeluarkannya saat ini, dan dia tidak menghindar dari kata-katanya sendiri. Terus terang, Bu, meskipun aku tidak bisa bersamanya, aku akan mendapatkannya. Mila terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Melissa telah tercengang sampai saat ini. Bukankah ini yang dikatakan bajingan? Putriku, kamu harus memikirkannya dengan jelas. Ini kerugian besar bagimu. Sangat mungkin Anda tidak bisa meminta yang murah. Mila membujuk. Melissa menarik napas dalam-dalam. Peluang seperti ini jarang terjadi dalam 1 abad. Jika dia tidak memanfaatkannya, tidak akan ada kesempatan bagus seperti itu lain kali. Bu, saya tidak menyesalinya, Melissa berkata dengan mata tegas. Mila merasa tidak berdaya, meskipun dia ingin membujuk putrinya. Dia dapat dengan jelas merasakan sikap tegas Melissa bahwa gadis ini untuk Ariel. Dia benar-benar tidak peduli tentang apapun. Ibu tidak mempermasalahkan. Selama kamu bahagia, kata Mila. Kata Ariel barusan membual bahwa dia peminum dan ingin Prasetyo minum di bawah meja. Tapi dia jelas meremehkan kekuatan Prasetyo minum. Bagaimanapun juga, kekuatan minum ini membutuhkan waktu dan kerja. Ketika Prasetyo masih muda, dia banyak bersosialisasi, dan dia sudah mengembangkan kekuatan minumnya. Bagaimana seorang pemuda seperti Ariel bisa dibandingkan dengannya? Ketika Ariel tertidur di meja dan tidak bisa bergerak, Prasetyo tidak bisa minum cukup. Hei, anak muda saat ini sangat buruk. Hanya beberapa cangkir, dan mabuk.
Prasetyo berkata dengan ekspresi puas. Padanya, mampu menjatuhkan lawan adalah rekor brilian dan membanggakan. Mila meraih telinga Prasetyo dan berkata dengan dingin. Kamu masih menggosok hidung dan wajahmu. Kamu punya cukup minuman hari ini. Kembali ke kamar. Jika kamu berani muntah di tempat tidur, aku ingin kamu tidak kembali ke kamar selama sebulan. Prasetyo berdiri dengan goyah, menepuk dadanya dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa muntah? Kamu meremehkan saya. Seperti kata pepatah, lelaki yang mabuk pemberani. Sekarang Prasetyo saat ini tidak menempatkan Mila di matanya. Mila tahu seperti apa temperamennya ketika dia minum terlalu banyak. Jadi dia tidak peduli padanya, dan membantu Prasetyo kembali ke kamar. Melihat Ariel terkapar di meja makan, Melissa mulai bernafas dengan cepat. Meskipun sudah diputuskan sejak lama, dia masih sangat gugup saat ini. Bagaimanapun, hal semacam ini untuk keluarga perempuan, masih ada beberapa ketakutan yang tidak diketahui. Namun, tingkat ketakutan ini tidak akan membiarkan Melissa menghilangkan pikirannya. Dengan seluruh kekuatannya, Melissa membantu Ariel kembali ke kamarnya. Setelah menidurkan Ariel, Melissa pergi ke kamar mandi. Saat mandi, Melissa menjadi sangat gugup. Bahkan tangannya tidak bisa menahan gemetar sedikit, melihat dirinya di cermin. Dengan kulit yang cerah dan tubuh yang sempurna, tidak heran jika banyak pria yang terobsesi dengannya. Namun sayangnya di hati Melissa, hanya ada Ariel. Kesempurnaannya ditakdirkan hanya untuk Ariel. Dibungkus handuk mandi, Melissa seperti bunga teratai. Rambut basah menambah sentuhan keindahan dan rayuan. Saat ini, Ariel sudah tidak sadarkan diri di tempat tidur. Melissa tahu kata yang disebut tak sadar setelah minum. Jadi menurutnya, pil biru pun bisa diselamatkan. Tetapi ketika dia berbaring di tempat tidur dengan gemetar, dia menemukan bahwa Ariel sama mabuknya seperti orang mati. Halo, Melissa mendorong bahu Ariel tanpa ada tanggapan. Kamu bangun. Melissa mencoba meninju lengan Ariel lagi, tetapi tetap tidak membuat Ariel bergerak sama sekali. Tidak, aku sudah menunggu begitu lama. Begitukah? Melissa berkata dengan enggan, mencoba membangunkan Ariel, tapi apapun yang dia lakukan, Ariel tetap tidak bergerak, dan tidak lama kemudian dia mendengkur, yang membuat Melissa marah. Di kamar mandi, Melissa telah melakukan perkembangan mental yang cukup untuk mempersiapkan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa menunggunya seperti orang pingsan. Melissa menendang Ariel dengan ganas, hampir menangis karena marah. Bukankah ini berbicara tentang mabuk seks? Apakah kata ini menipu? Melissa dengan putus asa menutupi kepalanya dengan selimut, ingin melempar Ariel ke jalan. Tapi setelah beberapa saat, Melissa kembali meringkuk di pelukan Ariel. Meskipun hal-hal tidak terjadi seperti yang dia bayangkan, dia bisa tidur dengan tenang di samping Ariel. Itu juga merupakan hal yang indah untuknya. Saat-saat seperti itu layak untuk disayangi oleh Melissa. Dia tidak berani memejamkan mata untuk waktu yang lama, karena takut Ariel tidak lagi berada di sisinya ketika dia bangun. Saat kelopak mata semakin berat, tidur semakin lama, Melissa akhirnya terlelap. Padahal sudah terlelap, masih ada senyuman manis di mulutnya. Keesokan harinya, matahari terbit. Dengan sakit kepala yang luar biasa, Ariel merasa seolah-olah ada seseorang dalam pelukannya. Dan dia tidak mengenakan apa-apa. Ini membuatnya takut dan segera bangun. Ketika dia melihat bahwa orang di pelukannya adalah Melissa, itu membuat Ariel semakin tidak nyaman. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa tidur dengan Melissa? Ingatan Ariel hanya dapat ditelusuri kembali ke waktu di meja anggur. Dan setelah itu, dia tidak dapat mengingat apapun. Mungkinkah setelah mabuk, terjadi sesuatu dalam kebingungan? Saat ini, Melissa juga terbangun. Meski dengan rambut acak-acakan, dia tetap terlihat menawan. Melihat Ariel dengan mata mengantuk, ketika dia menyadari bahwa pandangan Ariel sedikit ke bawah, dia dengan waspada mengangkat selimut di tubuhnya. Apa yang kamu lihat? Melissa berkata dengan gigi terkatup. Bagaimana kita tidur bersama? Ariel semakin sakit kepala. Melissa pulih. Kemudian dia berkata, kamu mabuk. Aku hanya ingin kamu beristirahat di kamarku.
Tetapi kamu memelukku dan tidak membiarkan aku pergi. Apakah saya melakukan sesuatu yang lebih rendah dari binatang? Ariel berkata dengan putus asa. Akulah yang menderita. Apakah kamu tidak puas? Kata Melissa, bersambung.